Alhamdulillah alimil ghaib wasyahadah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madha ya wasi'al karami ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 37 ya. Baris ke berapa? Udah dalam kurung udah? Belum kayaknya deh. Masih di atas ya? Masih arti nikah. Bab nikah. Yaitu baris pertama mengenai arti nikah, ada logotan, ada hakikotan, dan ada hakiki, ada majazi. Ini kan ulama berbeda pendapat tentang nikah, punya arti akad dan punya arti berhubungan. Tentu yang hakiki awalnya adalah punya arti akad, lalu berkembang arti nikah menjadi berhubungan, gitu ya. Wa hadza huwa as-sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Wa sahahu, dan pendapat itu disahihkan al-qadi oleh al-qadi Abu Thayyib, oleh al-qadi Abu Thayyib. Wa adnaba, dan dia berbicara panjang lebar, namanya itnab. Baris pertama halaman 37. Wa naba, dan dia ya itu berbicara panjang lebar. Ini bentuk apaan? Itnab, ada ijaz, ada musawah ya. Ijaz itu namun artinya pada dalam ilmu balaghah. Kalau itnab panjang lebar tapi maksudnya dikit. Ya, maksudnya
dikit. Kalau musawah antara maksud dan ucapan kalimatnya itu sama. Ya, jadi ada ijaz, ada musawah, ada fil istilabihi di dalam mengambil dalil, berargumentasi untuk pendapatnya, yaitu masalah arti nikah hakiki dalam akad, tapi majazi yaitu berhubungan. Wabihi qata'a al-mutawalli wa ghairuhu, dan dengan pendapat itu telah diputuskan oleh Imam Mutawalli dan selain beliau. Wabihi ja'al Qur'anul azimu, dan dengan arti nikah itu ada akad, telah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fankihu, ini artinya akad, bukan berhubungan. Ya, maka di sini diartikan dan nikahlah, berarti akad. Ya, akad bukannya berhubungan. Jadi kita membahas tentang arti nikah. Secara bahasa yaitu punya arti akad, nikah, dan yang kedua arti majazi yaitu berhubungan. Jadi itu lebih kuat terbukti di dalam Al-Quran. Ya, Allah menjelaskan arti nikah yaitu akad. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', lanjutannya. Dan nikah kamu sekalian, lakukanlah akad nikah. Ya, itu bukan berhubungan. Ma taba lakum minan nisa, perempuan yang Anda anggap baik, ya, yang menarik kamu itu taba lakum, ya silakan. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ghairuha minal ayati, dan selain ayat-ayat tadi, ya. Kemudian yang dari hadisnya, wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inkihu al-waludah, nikahlah kamu dengan wanita yang dapat melahirkan, artinya yang punya anak labis. Ya, bukan udah punya anak, bukan, yang dapat melahirkan, artinya yang banyak anak, itu walud. Dalam hadisnya, fa inni mubahim bikum yaumal qiyamah, karena nanti aku akan banggakan kalian, tapi bukan secara kuantitas tapi kualitas. Ya, kualitas yang dibanggakan oleh baginda Rasul, banyak kaum muslimin tapi bagaikan buih, itu nggak ada artinya. Dikit tapi ya berkualitas. Jadi kualitasnya yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu, dan selain hadis itu minal ahadisi, daripada hadis-hadis yang lain. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, arti nikah itu untuk apa? Akad, itu hakikinya. Lalu untuk berhubungan itu majazi. Ya, pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, anahu hakikatun fihima, bahwa arti nikah hakiki untuk keduanya, untuk akad dan juga untuk berhubungan. Ya, untuk berhubungan. Jadi memang itulah ya kalimat, ya, terkadang dengan perkembangan awalnya arti satu, lalu berkembang bisa punya arti banyak. Nah, yang dipertanyakan yang mana yang asli, yang mana yang majazi, yang mana yang hakiki, yang mana yang majazi. Saya ambil satu contoh, mungkin pernah saya jelaskan, yaitu arti sholat. Sholat itu awalnya adalah doa. Ya, ini arti hakikinya, ya, adalah doa. Makanya para ulama memberikan definisi, ya, sholat dalam arti bahasa, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat dalam arti bahasa adalah doa. Gitu, ya. Nah, kemudian berkembang. Setelah Allah wajibkan sholat 5 waktu, maka sholat punya arti apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu menjadi ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Lalu turun lagi firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, punya arti apa? Baca salawat. Salat itu baca salawat. Makanya salatullah, salamullah, itu aja salawat.
Ya, bukan sholat 5 waktu, bukan sholat doa, berkembang lagi. Ya, ini yang ditanyakan oleh para sahabat ketika turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad ya alimna kaifa nusallimu alaik. Ya Rasul, kami sudah mengerti bagaimana cara kami bersalam kepada engkau. Walakin la na'rifu ya kaifa nusalli alaik. Tetapi kami belum tahu cara bersalawat kepada engkau. Rasulullah diam sebentar, kata Rasul, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan gitu ya. Lengkapnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu lengkapnya. Nah, di sinilah ulama ikhtilaf. Ya, kan di sini Rasulullah menyuruh baca salawatnya tanpa sayyidina. Yaitu qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ikhtilafnya di mana? Ketika sholat. Karena ini kaitannya dengan sholat. Ya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram memasukkan sholawat ini adalah sholat Ibrahimiyah ketika kita membaca sholawat kepada baginda Rasul di tahiyat pertama maupun tahiyat terakhir yang merupakan rukun tahiyat terakhir. Ikhtilaf ulama, ya, ada yang mengikuti perintah Rasul tanpa membaca sayyidina. Gitu, ya. Tapi ada sebagian ulama meskipun Rasulullah tidak perintahkan, tapi kita wajib mentakzim, memuliakan baginda Rasul. Ya kan? Ya, itu dengan mengucapkan apa? Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Banyak yang ngambil dalil yaitu dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ya pernah menggantikan imam. Ya, tapi Rasulullah harus datang, nggak lama datang. Abu Bakar Siddiq sudah memimpin jamaah. Beliau mundur, Rasulullah disuruh maju. Kata Rasulullah tetap di tempat. Rasulullah perintahkan tetap jadi imam. Beliau nggak mau. Beliau tetap memuliakan baginda Rasul. Ya, ini takzim. Nah, makanya ulama sufi tetap meskipun dalam sholat kita menyebutkan apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya, itu ikhtilaf. Di luar sholat wajib, menurut saya wajib. Ya, mengucapkan Sayyidina kepada baginda Rasulullah SAW. Itu satu penghormatan kita ya kepada beliau. Ya, orang lain kita sebut Sayyidina, ya kan? Bahasa Arab tuh ya kalau di ya surat kabar ya ketika mereka menyebutkan presiden mereka sebut Sayyidur Rais. Sayyidur Rais. Ya kan pakai Sayyid. Maka kepada Nabi Muhammad nggak mau pakai Sayyid. Ya, itu jadi nggak tepat lah kalau orang mengatakan dengan membaca Sayyidina itu bid'ah, enggak. Ya, lalu ada hadis sahih juga Rasulullah pernah menyebutkan dirinya Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Rasulullah diundang makan. Lalu ya di tempat undangan makan itu Rasulullah ya menjelaskan tentang syafaat uzmah. Ya, syafaat yang Allah hanya berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dengan izin Allah. Tentu ini adalah makom, ya, makom yang sangat tinggi yang Allah berikan hanya kepada baginda Rasul. Pantas kalau beliau mengucapkan apa? Sebelum menjelaskan itu, beliau awali hadisnya, ana sayyidul awwalin wal akhirin. Itu luar biasa lagi. Ya, aku adalah penghulu dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Ya, bukan hanya sejak zaman beliau saja. Orang dulu aku sayyid. Ya, sayyidul awwalin wal akhirin. Baru Rasulullah menjelaskan tentang syafaat uzmah. Ya, nanti di mahsyar hanya Rasulullah SAW yang diberikan wewenang. Ya, diperkenankan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Nah, itu mengenai bacaan Sayyidina ya. Jadi arti ya kalimat itu terkadang ya punya arti. Nah, pendapat yang ketiga ini baik nikah itu buat arti akad dan buat arti apa berhubungan itu sama ya, adalah hakiki dua-duanya. Ya kan? Bila istirakin tanpa menunjukkan kalimat yang bersamaan. Ya, jadi disebut hakiki dua-duanya. Ya.
Karena dengan perkembangan zaman bisa jadi yang awalnya majazi, awalnya kan hakiki dulu, kemudian majazi. Lalu justru majazi lebih terkenal. Akhirnya apa? Sama-sama hakiki dua-duanya. Seperti itu. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Abu Syuja', wa ma yattasilu bihi minal ahkam, dan apa yang terkait dengan nikah daripada hukum-hukum. Al-ahkamu jam'u hukmin. Ahkam jamak dari kalimat hukmun. Wal hukmu, apa sih hukum itu? Khitabullahi ta'ala. Itu khitab Allah. Baik itu berupa perintah maupun larangan. Itu namanya khitab Allah. Ya, if'al wala taf'al. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Orang-orang yang sebagai pengemban hukum. Apa mukallaf? Adalah akil baligh. Ini syarat mukallaf. Mukallaf itu pengemban hukum. Ya, syaratnya akil baligh. Makanya orang gila nggak kena hukum. Ya, anak kecil nggak kena hukum. Akil baligh itu mukallaf, pengemban hukum. Saul kana, baik kitab Allah itu ya tolaba fi'lin, bentuknya adalah ya menyuruh melakukan, perintah melakukan, kal wajibi seperti wajib, apa-apa yang wajib, wal mandubi, dan seperti apa yang disunatkan. Itu namanya tolabu fi'lin. Ya, jadi khitab Allah itu if'al wala taf'al. Ya, perintah dan larangan. Jadi dalam if'al wala taf'al ini Allah kasih kebebasan kepada manusia. Ya, termasuk perintah beriman. Ya, maka karena itu kebebasan memilih yang Allah berikan kepada manusia, manusia dari dulu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, kita boleh saja mengharapkan semua manusia di dunia ini beriman, tapi itu mustahil. Ya, saya katakan mustahil. Jangankan sudah tidak ada Rasul, dulu ada Nabi Muhammad, ada nggak yang nggak beriman? Ada. Yang katakan banyak lah, ada aja. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, ya kan? Ya, apalagi sekarang, ya gitu. Ya, makanya prinsip kita kepada mereka yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Allah sudah tahu itu. Ya, bahwa ya manusia ya tidak mungkin ya seluruhnya ya memeluk agama yang satu. Ya, cuma ingat, agama yang dibenarkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Ya, itu. Ya, meskipun ya banyak agama, ya itu memang bukti daripada masalah if'al wala taf'al, beriman termasuk ini adalah pilihan. Ya, nggak boleh kita katakan, wah dia kafir sudah ditakdirkan oleh Allah. Nggak boleh. Justru dia kafir itu dengan pilihan dia sendiri. Ya, dengan pilihan dia sendiri. Allah kasih kesempatan yang sama kepada Umar bin Khattab, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Abu Jahal, Abu Lahab untuk apa? Menerima ya panggilan Rasul untuk beriman. Lalu ada yang mau, ada yang nggak mau. Ya, ini berarti kebebasan. Satu contoh, gampangnya orang sudah masuk Islam, dia tahu kewajiban sholat, ya kan? Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada nggak? Jangan banyak, ada aja, terjadi banyak lagi. Ya, ada. Nah, dia nggak sholat itu bukan karena takdir, memang dia nggak mau sholat, dia malas. Yang lain sholat, ya tapi dia nggak mau sholat. Inilah yang disebut ya mukhayyar. Manusia itu mukhayyar. Namun demikian, ya di samping manusia itu mukhayyar, boleh memilih, dikasih pilihan, juga dalam diri manusia ada muqaddar yang bersifat takdir, ditentukan oleh Allah. Sambil contoh yang sangat nyata adalah kematian. Di situ manusia nggak bisa milih, ya nggak bisa milih mau meninggal di mana, ya kan? Mau hari apa, nggak bisa milih. Itu sudah Allah tentukan, ya nggak bisa milih. Mau besok, mau lusa, mau kapan, nggak. Ya, itu namanya muqaddar. Jadi dalam diri manusia ini ada yang mukhayyar, itu if'al wala taf'al, perintah Allah dan larangan Allah. Ada yang bersifat apa? Muqaddar, takdir. Ya, itu tadi kematian, sakit dan sebagainya. Ya, itu sifatnya apa? Muqaddar. Ya, atau kejadian terjadi pada diri kita, ya kan? Ya, itu namanya ya muqaddar. Ya, harus kita ya terima dengan ikhlas. Kemudian au tolaba kaffin, atau ya melarang, ya
Itu diperintahkan untuk tidak melakukan, namanya kafin. Tidak melakukan, artinya melarang. Kal harami, seperti apa-apa yang diharamkan, itu kan dilarang oleh Allah. Ya, wal makruhi, dan apa-apa yang bersifat makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kana fi takhirun, atau dalam perintah Allah itu sifatnya apa? Boleh memilih. Ya, boleh memilih. Itu namanya takhir. Kal ibahati, seperti hal-hal yang dimubahkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah, itu namanya mubah. Kita lakukan, ya boleh, kita nggak lakukan juga nggak apa-apa, itu namanya mubah. Wa qawluhu wal qadaya, dan juga yang terkait dengan qadaya. Apa qadaya? Al qadaya jam'u qadiyatin, adalah jamak daripada qadiyah. Apa qadaya itu atau qadiyah itu apa? Wal qadiyatu, adapun qadiyah, qaulun adalah ucapan. Jadi qadiyah itu ucapan. Ya. Jadi sering dalam kitab seperti ini atau Fathul Mu'in, wa qadiyatu, ya Abi Sujah, itu berarti ucapan. Ucapan apa imam? Adalah qaulun, adalah ucapan atau pendapat. Yuqalu liqailihi, yang bisa dikatakan kepada orang yang mengucapkannya, bi annahu shadiqun fihi au kadzibun, bahwa dia benar atau dusta, tergantung apa? Ya, muqtadul hal. Ya, tergantung kenyataan. Jadi gini, ucapan, ya, selain ucapan Allah dan Rasul, itu bisa benar, bisa salah. Ya kan? Apalagi kabar. Tapi kalau firman Allah dan hadis-hadis Rasul yang sahih, itu cuma satu, yaitu benar. Benar. Nggak ada salahnya. Ya, tidak ada salah. Gitu. Ya, makanya kalau ucapan manusia, ya, itu apa? Bisa dikatakan dia benar, bisa dikatakan dia bohong, tergantung kenyataan. Kalau kenyataannya sesuai, berarti ucapannya benar. Ya kan? Qauluhu ya sidqun, orangnya disebut shadiq. Kalau ucapannya nggak sesuai dengan kenyataan, namanya kizbun, orangnya disebut kadzib. Ya, ini selain firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Jadi qadiyah itu artinya apa? Ucapan atau pendapat. Wallahu a'lam. Qala Abu Syuja berkata, kita lihat ya posisi nikah ini. Qala Abu Syuja berkata, wan nikahu mustahabbun. Nikah itu hukumnya adalah sunat. Ya. Liman ihtaja ilaihi, kepada orang yang membutuhkannya. Sunat bagi orang yang membutuhkannya. Wa al aslu, adapun dalil. Aslun di sini dalil fi masyri'atin nikahi, disyariatkannya nikah. Dalilnya apa? Alkitabu, yaitu Al-Qur'an. Wa sunatu, dan hadis. Wa ijma'ul ummati, dan konsensus para ulama. Jadi 4 sumber hukum Islam, ya 3 ini menjadi dalil disunatkannya nikah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ya, itu Allah perintahkan, nikahkanlah. Kalau angkihu berarti wali yang disuruh. Ya, wali yang disuruh. Ya, berarti nikahkanlah. Itu, ya, nikahkanlah. Kalau nakaha, ya berarti si pelakunya yang nikah. Itu. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika orang-orang laki, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala nikah dengan wanita musyrikah, itu bahasanya nakah, tankihu, bukan angkah. Itu dalam firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, ya, kepada laki-laki muslim, ya, dan nikahlah, janganlah kamu nikah. Makanya nakah. Janganlah kamu nikah dengan wanita-wanita musyrikat. Wanita-wanita musyrik. Gitu. Ya. Seorang budak, ya, seorang hamba saya perempuan tapi mukminah, itu lebih baik daripada wanita musyrikah. Ya, walau a'jabatkum, sekalipun dia sangat menarik kamu, entah itu kekayaannya, kecantikannya dan sebagainya, tapi yang mukminah itu lebih utama. Nah, untuk wali,
Ya, wali bahasanya lain lagi. Ya, ketika Allah melarang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim. Ya, yaitu dalam firman Allah atau laki-laki musyrik. Wala tunkihu, ya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Bahasanya tunkihu karena ditujukan kepada wali dan para orang tua yang punya anak perempuan, janganlah kamu nikahkan anak-anak kamu dengan laki-laki musyrik. Ya, laki-laki musyrik itu beda, ya. Jadi di sini wa angkihu berarti siapa? Wali. Ya, itu disuruh wali al-ayyama minkum wasolihina, itu wanita-wanita dari kamu sekalian dengan anak-anak yang soleh, dengan laki-laki yang soleh, min ibadikum dari hamba-hamba kamu sekalian, wa imaikum dari perempuan-perempuan budak kamu sekalian. Itu dalilnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tanakahu, ya, nikahlah kamu sekalian, takthuru, maka kamu akan menjadi banyak jumlahnya. Ya, fa inni ubahi bikum al-umamah, karena aku akan membanggakan kalian dengan umat-umat, ya, yang lain. Nanti Allah banggakan kita. Ya, tentu bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas keimanan. Ya, kualitas keamanan yang akan dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwu, dan selain hadis itu. Tsumman nasu darbani, kemudian manusia ada dua macam. Ya, ta'ikun ila nikahi, butuh nikah, namanya ta'ik. Wa ghairu ta'ikin, dan enggak butuh nikah. Ya, ta'ik itu adalah muhtaj. Ta'iku, adapun laki-laki yang butuh nikah atau namanya ta'ik, wallazi abbara syekhu, adalah yang diibaratkan oleh Syekh Abu Suja di dalam kurung adalah bi'annahu muhtajun ilaih, yaitu ta'ik itu adalah orang yang membutuhkan nikah. Ya, kenapa dia membutuhkan nikah? Taratan, terkadang yajidu ahibbatan nikahi, dia sudah mendapatkan, mempunyai persiapan untuk nikah, berarti ini ta'ik. Ya, ta'ik. Wa taratan la yajiduha, terkadang dia butuh nikah tapi persiapannya belum ada, tidak mendapatkannya. Wa in wajada ahibatan nikahi, maka jika dia telah mendapatkan, mempunyai persiapan nikah, yustablahu ayatazawwajah, maka disunatkan baginya untuk nikah. Ya, untuk nikah. Saun kana muta'abbidan, baik dia ahli ibadah, tekun ibadahnya, aw ghaira muta'abbidin, atau dia tidak ahli ibadah tapi dia punya persiapan. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sababi, wahai para pemuda, wahai sekelompok para pemuda, man istata minkum alba'ata, ya, siapa orang di antara kalian mampu, ya, alba'ata itu mampu, punya kemampuan untuk nikah, ya, persiapannya ada, bal yatazawwad, maka silakan nikah. Bainahu, sebab nikah itu aghaddu lil basar, dapat menjaga mata, memejamkan mata, mesti menjaga mata, wa asanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Wa malam yastati, tapi yang belum mampu, nggak punya persiapan, minkum fa alaihi bisawmi, maka ya dia wajib puasa. Fainahu lahu wijaun, karena puasa itu baginya adalah, yaitu dikebiri, ibarat dikebiri, ya, dapat mengurangi nafsu. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi wal ba'atu fil lughati al jima'u, ba'ah dalam arti bahasa adalah jima', berhubungan. Ma'khudun minal maba'ati, diambil dari kalimat maba'ah, huwa al manzilu, yaitu rumah. Tsumma qila li akdi nikahi, kemudian dikatakan bagi akad nikah bahatun, ya, bahatun,
Ya, bahah itu dari ba'ah. Lianna man nakaha imra'atan, karena orang yang menikahi orang perempuan, bawa'aha manzilahu, dia siapkan rumah untuknya. Maka disebut apa? Ya, ba'ah. Ba'ah itu juga punya arti apa? Tadi ya itu akdu nikah atau apa namanya? Manzil. Wakhtulifa fi ma'naha, dan diperselisihkan tentang arti daripada ba'ah. Fakila, maka dikatakan di pendapat al-muradu bil ba'ah, yang dimaksud dengan ba'ah adalah al-jima'u, jima'. Jadi wa takdirul kalami, maka takdir sabda baginda Rasulullah SAW, man istata'a minkumul jima'ah. Jadi takdirnya demikian. Jadi arti ba'ah adalah jima'. Siapa orang yang mampu di antara kamu berjima', dikudrati karena kemampuan dia, ala mu'ani nikahi, kemampuan dia untuk apa? Membiayai ongkos nikah atau persiapan nikah, bal yatazawwaj, maka hendaknya dia nikah. Wa malam yastati, tapi yang enggak mampu, ya, siapa orang enggak mampu al-jima'ah, yaitu berjima' li'adhi, karena lemahnya, karena dia lemah, enggak mampu, anil mu'nati, yaitu membiayai akad nikah, bal yasum, maka hendaknya dia puasa. Untuk apa? Liyaqta'a syarra manihi, untuk apa? Memutus, menghilangkan nafsunya. Di sini disebut syarra manihi, keburukan maninya, maksudnya nafsunya. Kama yaqta'ul wija'u, sebagaimana nafsu itu dapat dihilangkan oleh al-wija'. Wija itu adalah dikebiri, ya nggak boleh. Ya, maka Rasulullah kasih jalan keluar puasa, bukan dikebiri. Wal wija'u bil maddi, wija'u dengan alif, tardidul khasyati, yaitu dikebiri bahasanya, tardidul khasyah. Ya. Wakilah, dan pendapat yang kedua, innal murada bil ba'ati, bahwa yang dimaksud dengan ba'ah dalam hadis mu'natun nikahi, yaitu apa? Biaya nikah. Jadi wafil hadisi, di dalam hadis, al amru bin nikahi, perintah nikah, iman lahu istita'atun, bagi orang yang punya kemampuan, wa taqat nafsu ilaihi, dan dirinya membutuhkan untuk nikah, wa huwa amrun nadbin, maka nikah itu ya adalah perintah menunjukkan sunat, bukan wajib. Inda Syafi'ati, menurut ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau Syafi'iyah itu ulama mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i, asy-Syafi'iyyu nggak pakai tak marbutah, itu adalah Imam Syafi'i. Tapi kalau asy-Syafi'iyah pakai tak marbutah, berarti ulama mazhab Syafi'i. Wa kafatil ulama, dan ulama-ulama yang lain. Qalahu Nawawi, pendapat itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Wa inda Ahmada, tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yalzamuhu az-zawajuh, orang sudah mampu ya atau punya biaya untuk nikah, kemudian ya dan dia mampu untuk berjima', maka menurut Imam Ahmad adalah wajib nikah. Kalau Imam Syafi'i sunat, Imam Ahmad adalah wajib. Awit tasarri, ya, atau dia membeli budak. Idza khafa al-anata, apabila dia khawatir berzina. Bahwa adapun anata adalah az-zinah. Wa huwa wajhun lana, dan pendapat Imam Ahmad ini adalah juga satu pendapat ya bagi kami. Jadi mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i juga ada yang berpendapat seperti Imam Ahmad. Gitu ya, kalau khawatir berzina, maka hukumnya menjadi wajib ya. Dia sudah mempunyai kemampuan, biaya ada, kalau nggak nikah dia khawatirkan terjerumus dalam perzinahan, maka nikah dia adalah wajib hukumnya ya. Itu wa hujjatu man qala, adapun dalil ulama yang berpendapat bi adamil wujubi, wahba nikah itu nggak wajib. Dalilnya qauluhu azza wa jalla, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa,
maka nikahlah kamu sekalian dengan wanita ya yang menarik kamu, yang baik buat kamu. Gitu kan? Berarti kan di sini anatal hukmah, Allah mengkaitkan hukum biikhtiarina dengan pilihan kita. Wastidabatina dan apa? Anggapan kita yang baik terhadap wanita yang akan kita nikahi. Berarti kalau kita anggap baik ya jangan nikah kan gitu. Ya, pilihlah wanita yang baik. Ini arti menunjukkan apa? Tidak wajib. Wal wajibu laysa kadzalik. Kalau hukumnya wajib, ungkapannya tidak demikian. Ya, tidak ada kata matobah. Gitu ya. Kemudian wa amma ta'iku, tadi ta'ik tapi mampu. Ya, ta'ik tapi mampu. Nah, ada ta'ik tapi dia nggak mampu. Ya, untuk pernikahan, biaya pernikahan. Wa mataiku, adapun orang yang butuh nikah, walikenahu ajizun, akan tapi dia nggak mampu an mu'anin nikahi. Ya, itu persiapan untuk nikah. Seperti apa? Mislu sadaqi wa ghairihi, seperti mas kawin dan selainnya. Dia belum mampu. Fal aula, maka pendapat yang paling utama fi haqi, untuk dia butuh nikah tapi dia nggak mampu. Apa? Ada muzawaji, ya jangan nikah gitu. Zawaj dengan nikah ini sama. Wa yukassiru sahwatahu, dan dia ya hancurkan, dia benamkan ya sahwatnya itu bisa dengan puasa. Itu Rasulullah sarankan lil khabari, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa lam yantankasir bihi, maka jika sahwatnya tidak hilang atau tidak hancur dengan puasa, bala yukassiruha, maka nggak boleh ya sahwatnya itu dihilangkan bil kafuri, ya dengan alat untuk apa, supaya nggak bangun begitu, kafur itu ya kafur, ya itu ada alat ya bahan untuk menghilangkan itu ya supaya nggak bangun gitu ya, itu nggak boleh wanawi dan selain kafur umpamanya nggak boleh. Kemudian jadi jalan keluarnya gimana? Bal yatazawwaju, kawin meskipun nggak mampu ya, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan fa'allallahu ayyughniyahu min fadlih, semoga ini harapannya Allah akan memberikan kekayaan kepada dia min fadli, dari keutamaan Allah ya. Jadi kan gini, memang dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang nikah ya karena Allah untuk menjaga dirinya, jadi arbaatun ya, ada 4 kelompok. Sambil satu, an-nakihu yuridu bil afaf ya, dia nggak mampu tapi dia ingin menjaga dirinya untuk tidak terjerumus dalam perzinahan, maka kalau dia kawin, ini Allah akan memberikan kekayaan, Allah akan bantu, Allah akan mudahkan untuk mencari rezeki. Tadi sahih ada 4 ya. Yang berikutnya adalah itu orang yang jihad fisabilillah ya, itu diantaranya. Tapi yang pertama adalah an-nakihu yuridu bil afafah, dia nikah ingin menjaga diri, itu Allah jamin ya, untuk Allah memberikan kemudahan untuk menjalani rumah tangganya ya, tapi dengan niat itu afaf. Kemudian ad-darbu tsani, bentuk yang kedua atau macam yang kedua, ghairu ta'iki, orang nggak butuh nikah, nggak ada nafsu untuk nikah, ila nikahi, nggak ada keinginan untuk nikah, walau halatani, dan dia mempunyai 2 keadaan. Pertama, al-ula alla yajida ahibbatan nikah. Kenapa? Dia nggak ada kemauan untuk nikah. Pertama, dia nggak punya persiapan ya untuk nikah. Itu ya. Kemudian fahadza yukrahu lahu nikahu, karena dia nggak punya keinginan untuk nikah, maka ya makruh baginya untuk nikah. Lima fihi, karena dalam nikah itu terdapat min iltizami ma la yaqdur al-qiyami bihi, yaitu ya kewajiban untuk melaksanakan apa-apa yang dia tidak mampu untuk dilaksanakan, min ghairi hajatin, tanpa
kebutuhan untuk nikah. Ya, ini justru jangan. Ya, dia nggak ada keinginan untuk nikah, ya ini jangan nikah gitu ya. Nah, hukumnya gimana kalau dia nikah? Fahadza yukrahu lahu nikahu. Ya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Maka dalilnya adalah yaitu wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, tadi man istata'a minkum al-ba'ata, isyaratun, terdapat isyarah ila mithli zalika, kepada penjelasan yang seperti itu. Itu apa? Makruh hukumnya. Karena dia tidak ada keinginan untuk nikah. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, ayajida mu'anan nikahi. Dia punya untuk membiayai pernikahan dia. Dia mampu. Itu, ya, dia mampu. Walakinahu ghairu muhtajin ilaih. Akan tapi dia enggak pengen nikah, enggak butuh nikah, maksudnya enggak pengen nikah. Dia punya, duit punya segala macam, tapi enggak pengen nikah. Ya jangan nikah. Gitu. Ya dikhawatirkan apa? Karena dia terpaksa nanti enggak akan beres ini. Karena dia enggak butuh nikah, dia enggak pengen nikah, gitu. Ya. Dia mampu tapi enggak pengen nikah. Nah, enggak pengen nikahnya kenapa? Imma li ajzihi, ya, bijabbin, karena dia nggak punya kemampuan alat vitalnya, ya, itu, ya, di sini apa namanya, nggak bangun tuh apa namanya, peluh ya apa namanya, ya, au ta'ninin sama, atau ada apa ta'nin hampir sama itu, ya, itu apa, dia nggak mau nikah itu memang dia nggak pengen itu karena memang dia nggak bisa bangun barangnya, itu. Ya, nah bagi dia ini meskipun dia punya ya kemampuan materi, haram nikah. Kenapa? Nanti menyakiti istrinya, ya kan? Menyakiti istrinya. Ini haram bagi dia nikah. Gitu, ya. Aukana bihi maradun daimun wa nahwuhu, atau dia punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, yang membuat dia nggak mampu untuk apa? Berhubungan atau lain sebagainya. Fahadza aidan yukrahu lahu nikah. Ini juga makruh hukumnya. Tapi bisa mendekati haram itu. Ya, makruh hukumnya. Itu ya. Wa lam yakun bihi illatun, jika dia tidak punya penyakit, bahwa wajidul ahibbati, dan dia punya ya persiapan untuk nikah, fahadza la yukrahu lahu nikahu, ya, maka tidak makruh baginya untuk nikah. Ya. Meskipun apa? Dia nggak kepengen. Ya, dia tidak kepengen atau ghair muhtaj, ya nggak butuh atau nggak kepengen untuk nikah. Naam, akan tetapi at-takhalli lil ibadati lahu fad afdalu. Akan tapi kalau dia nggak pengen nikah lalu dikhususkan untuk ibadah saja, itu lebih utama. Lebih utama. Gitu, lebih utama. Untuk ibadah aja, memang dia nggak pengen nikah. Ya, gitu. Ya, nggak pengen nikah. Itu memang nggak ada nafsu sama sekali. Nah, maka kalau disalurkan kepada ibadah itu lebih utama. Kemudian, fa'ilam yakun mustaghilan bil ibadati, maka jika dia tidak sibuk dengan ibadah, famal abdul fi haqqi, lalu apa yang utama, paling utama baginya? Ya untuk haknya, maksudnya baginya. Fihi khilafun, masalah itu terjadi pada badan pendapat. Ar-rajihu, pendapat yang unggul, anna nikah abdulu, nikah itu lebih utama. Kenapa? Li'alla tufdi bihi al-batolatu al-farahu ilal fawaish, agar ya apa namanya, dia batolah itu enggak apa namanya, enggak ngapa-ngapain dan punya waktu kosong, dapat menjerumuskan dia ilal fawahishi, kepada perbuatan-perbuatan keji. Yang dimaksud adalah zina. Wallahu a'lam. Qala. Nah, demikianlah ya tentang hukum nikah. Jadi pada dasarnya hukum nikah itu sunnat, gitu. Ya, hukumnya adalah sunnat. Tapi bisa berkembang menjadi makruh. Ya, bisa berkembang menjadi makruh itu tadi. Ya, kalau dia akhirnya tidak mampu berhubungan meskipun dia ada dananya untuk nikah, nah ini bagi dia makruh, gitu. Ya, jadi hukum dasarnya adalah sunnat, gitu ya, biar tahu. Ya, hukum dasarnya adalah sunnat, ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fima a'taitana wa qina azabannar wa barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurhum wa wafiqhum li ta'atika wa wafiqhum li ta'atika wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahum. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'ala al-afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.